Silakan dimulai dulu dengan tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتصدقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Baik, Hasan. Silakan dibaca maknanya. Aku berlindung diri pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak
menzalimi hamba-hambanya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat yang nyata, Zubur dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kayaknya ayat sebelumnya belum dibaca ya. Ayat 85. Bukan ayat 100 sekian. Kejauhan untuk baca ya. Ya, seharusnya ayat 85 di surah Ali Imran. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Dari hamba Allah ya. Saya mau tanya kejadian yang dialami saudara saya. Dia dibohongi rekan bisnisnya 15 juta. Dibohongi rekan bisnisnya 15 juta. Orang tersebut sekarang sedang dicari saudara saya, tapi belum ketemu. Orang tersebut telah ganti nomor HP dan ingin ditanyakan apakah ada doanya dalam Al-Quran agar saudara saya tersebut dapat bertemu dengan orang itu. Kalau ada surah apa, ayat berapa, wallahu ta'ala alam. Saya tidak mengetahui doa yang khusus dibaca ya untuk menemukan orang yang hilang atau apapun yang hilang. Doa yang terbaik kita baca adalah pada saat menemukan seperti itu adalah doa. Ini kan doa musibah dia. Kena musibah. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Khalas. Kemudian berusaha untuk cari informasi. Dari mana asalnya, alamatnya di mana. Ya, ini kan perlu dilacak yang seperti ini. Oleh karena itulah ketika misalnya kita akan berbisnis ataupun bekerja sama dengan orang, maka kita perhatikan sekali adalah identitasnya. Manhu, siapa dia?
dari mana asalnya, kemudian di mana rumahnya, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kadang-kadang kan orang dengan mudah begitu ketemu kemudian seperti akrab, belum sempat menanyakan di mana rumahnya, dari mana, kemudian menanyakan semua seluruh identitas dirinya, kemudian karena modal percaya sehingga dia akan melepaskan apa saja yang dimilikinya. Nah, ini perlu hati-hati khususnya dari zaman sekarang ini, apalagi kita hidup di kota metropolitan ya. Jadi sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita bisa menghindari. Jadi itu kelas, jadi berusaha untuk mencari informasi identitas orang yang membohongi tadi. Kalau misalnya tidak ketemu ya sudah. Rezeki itu bukan milik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Baik. Belum ada pertanyaan yang masuk. Fadhol, barangkali ada jamaah kita yang ada di masjid. Saya mau tanya. Hal min su'alin, ada pertanyaan? Apakah ada cara bersyukur? Iya, ketika bersyukur itu ada 3. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukur nikmat tersebut ada 3. Yang pertama adalah bilisan, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah bil qalb, dengan hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang diperolehnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usahanya saja, usaha dirinya saja. Ini semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Al-Qur'an kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nampakkan. Nampakkan di sini bisa dalam bentuk ya mungkin istilah orang sekarang mungkin syukuran ya. Mungkin itu, mungkin kemudian juga mungkin dia nampakkan dalam bentuk pakaian kesehari-hariannya ya. Sudah dapat rezeki kok pakaiannya masih begitu-begitu saja kisahnya. Karena ada seorang yang ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya seseorang itu selalu menyenangi pakaian yang baru, baik, pakaian yang baik. Wa na'luhu hasanah, demikian juga sandal yang dipakai selalu sandal yang bagus juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan senantiasa meremehkan orang lain. Jadi orang yang tadi ingin menceritakan bahwa secara zahir dia melihat bahwa orang yang pakai pakaian baru, sandal baru adalah orang yang sombong. Rasulullah mengatakan tidak, bukan itu yang saya maksudkan dengan kibar, dengan sombong. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Sombong itu adalah orang yang suka menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Baik, jadi cara bersyukur tadi ada 3 tadi. Bisa diungkapkan dengan mungkin dengan mengundang atau mungkin dengan mendatangi panti asuhan ya. Kemudian untuk membahagiakan mereka dengan memberikan makan pada mereka ya. Ataupun kita mengundang. Tapi yang lain? Dalam mengundang apa aja dilakukan?
Ya, terserah kita. Yang lebih kita utamakan adalah yang akan menolong kita pada saat kita dalam keadaan bahaya. Siapa? Tetangga. Yang paling utama yang akan mengetahui kita meninggal ataupun yang dan lain-lain, tetangga kita. Oleh karena itulah tetangga yang lebih utamakan, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini jangan sampai dari luar kota datang semua, ternyata tetangganya ditanya, "Loh, ini ada acara apa ini?" Nggak tahu ada acara apa-apa. Padahal adalah rumahnya bersebelahan. Baik, itu yang lebih utamakan. Jadi apakah ada bacaan macam-macamnya? Terserah. Mungkin kalau hanya sekedar makan-makan aja kan rugi kita mudah. Barangkali ada tausiah, ya. Kesempatan kita tidak bisa menyampaikan, tapi kita punya kan. Menyampaikan dakwah itu kan ya bisa dengan lisan. Kalau dia mampu dapat, silakan. Kalau dia nggak mampu, dia punya dana ya. Ini saya punya dana sekian, kemudian dia memanggil, kemudian dia berikan dana orang. Kemudian juga misalnya dia nggak mampu berbicara, tapi dia punya tempat. Silakan tempat saya dipergunakan untuk berdakwah. Bisa. Jadi dakwah itu ada dua bil lisan, ada dua dengan bil hal. Ya, kalau hanya sekedar diundang makan-makan aja, ya rasanya rugi gitu ya. Ya mungkin ada sekedar tausiah ya, untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana juga kami kalau menghadiri jamuan makan biasa ya, di sana ada yang membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian nanti diterangkan barang satu atau dua ayat sambil menunggu makanan dihidangkan. Baik. Yang lain? Silakan Pak Rasid. Apabila kita masuk masjid namun sholat fardu sudah dilaksanakan, kemudian kita langsung mengikuti gerakan imam, apakah sholat sunnah tahiyatul masjid ini sudah tidak perlu lagi dilaksanakan atau bisa setelah selesai sholat fardu? Terima kasih. Ya, jadi ada sholat-sholat yang memiliki sebab atau disebut dengan as-sholatu bil munasabah. Sholat karena ada sebab. Di antaranya adalah tahiyatul masjid ya. Kita masuk masjid, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini karena sebabnya adalah masuk masjid. Nah, ketika saat itu sholat sudah didirikan, apakah perlu lagi sholat tahiyatul masjid atau langsung mengikuti jamaah? Rasulullah SAW dalam satu sabdanya mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika sholat telah didirikan, tidak ada sholat lagi kecuali sholat fardu. Maka kita langsung masuk ke shaf ya, ikut berjamaah dengan jamaah tadi. Nah, bagaimana dengan tahiyatul masjid ya? Gugurlah. Jadi kewajiban itu sudah menggugurkan yang sunnah-sunnah ya. Jadi kewajiban itu adalah menggugurkan yang sunnah ya. Jadi tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Apakah nanti sholat tahiyatul masjid lagi? Tidak perlu sholat. Kecuali kalau masih ada waktu sebelum iqamah ya, sebelum sholat didirikan, maka kita sholat tahiyatul masjid. Khususnya adalah sholat ketika masuk sebelum subuh ya. Mungkin kalau waktunya sudah mepet, maka kita mencukupkan dengan sholat sunnah fajar ya. Sholat sunnah 2 rakaat dengan ringan, tidak lama. Jadi Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak mengetahui apakah Rasulullah ketika itu membaca ayat atau tidak.
karena saking cepatnya sholatnya Rasulullah SAW sebelum subuh. Jadi ketika sudah selesai azan dikumandangkan, kemudian beliau sholat dengan cepat, tidak lama. Aisyah mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah ketika itu membaca ayat atau tidak, setelah baca Fatihah maksudnya, karena saking cepat sholatnya Rasulullah SAW, khusus saat itu aja. Kalau yang lain sholat beliau rata-rata lama semuanya. Jadi ketika kita masuk masjid, kemudian kita menemukan sholat telah didirikan, maka tidak ada lagi sholat yang lain kecuali sholat fardu itu. Masih ada lagi? Silakan. Saya pernah baca di buku, apabila kita melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai dengan matahari terbit, ini pahalanya sama dengan berhaji dan umroh secara sempurna. Yang saya mau tanyakan, apakah sholat sunnah 2 rakaat ini dilaksanakan begitu matahari terbit atau menunggu sampai dengan naik kira-kira 1 tombak, karena terkait dengan tidak boleh sholat pada saat matahari naik. Terima kasih. Iya, jadi ketentuannya di situ adalah sholat dilaksanakanlah setelah matahari naik 1 tombak ya, 150 cm ya. Jadi kalau pas terbit itu ada larangan. Rasulullah SAW mengatakan lianna asy-syams tatlu'u ma baina qarnai syaitan wa taqrubu ma baina qarnai syaitan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara tanduk-tanduk syaitan, demikian juga terbenam di antara tanduk-tanduk syaitan. Karena itu dilarang sholat pada saat itu. Jadi sholat yang dilaksanakanlah nanti pada ketika matahari sudah naik sekitar 1 tombak ya, 150 cm. Baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi. Ketika orang meninggal maka terputuslah semua amal kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak soleh. Ini yang dijadikan dasar bahwa doa orang lain tidak akan sampai. Bagaimana dengan perintah untuk bersolawat kepada Rasul? Apakah ini bukan berarti mendoakan orang yang sudah meninggal? Kalau hanya doa anak yang diterima, bagaimana dengan doa orang yang tidak punya anak? Tidak punya anak, siapa yang doain? Jadi banyak dalil, bukan ini saja gitu ya. Bukan berarti itu orang lain enggak diterima gitu. Surah Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa secara umum. Doa terhadap orang lain yang sudah meninggal dunia ya. Siapa saja ya. Kita masuk kuburan, kita akan mendoakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Doa. Rasulullah pun pernah dipanggil sama Allah bangun di malam hari, beliau disuruh ke kuburan kemudian berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di kuburan pada saat itu. Jadi banyak doa ya. Jadi banyak hadis yang menjelaskan tentang doa orang yang hidup itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya doa anak yang soleh saja. Kalau yang enggak punya anak gimana ya? Ya kan ada orang lain yang mendoakan. Demikian juga salawat ya. Rasulullah SAW dalam satu sabdanya mengatakan man shalla alayya salatan man shalla alayya inna Allah Subhanahu wa taala inna lillahi malaikatun sayyahin ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa bertebaran di muka bumi ini. Yabhatsuna wa yatlubuna man yusalli alaihi, mencari orang-orang yang berselawat kepadaku. Fa inna man shalla alayya fa salatuhu ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya siapa yang berselawat kepadaku maka selawat itu akan disampaikan kepadaku
Faraddallahu ruhi fa'urda salamahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku dan aku menjawab salam-salam dari umatku. Ini kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku maka Allah akan menyampaikan selawatnya lewat malaikat-malaikatnya. Demikian juga siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, 1 kali maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Jadi banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang doa orang yang masih hidup akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, sekalipun itu adalah bukan kerabatnya. Jadi doa orang Islam yang satu dengan yang lain nanti kalau dia ikhlas mendoakan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika sholat jamaah 2 orang, posisi makmum di sebelah kanan imam. Ketika makmum bertambah banyak, imam melangkah ke depan. Adakah hadis bahwa imam melangkah kaki ke depan? Ada dong ya. Jadi kalau 1 orang ya di sebelah kanannya. Kemudian kalau datang lagi maka jamaahnya yang mundur atau imamnya yang maju. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa sayap sop itu adalah seperti sayap burung. Ustaz, saya pernah mendengar apa qobliyah subuh bacaan surahnya Al-Kafirun Al-Ikhlas, apa sahih dalilnya? Jazakallah. Naam, sahih ya. Dalam riwayat Rasulullah SAW pada saat itu membaca, karena cepat bacaannya, beliau membaca setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca Qul ya wal Kafirun, kemudian pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad setelah membaca surah Al-Fatihah. Itu yang dibaca Rasulullah SAW pada saat sholat qobliyah subuh atau sholat fajar ya. Sholat sunnah fajar. Baik, yang lain? Apa silakan yang di masjid kalau ada. Ya, yang pertama adalah ketika kita, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kewajiban mukmin dengan mukmin yang lain adalah ada 6, di antaranya adalah fa idza du'ita fastajib, fa'ajib. Apabila kamu diundang maka hendaklah didatangi. Ya, ketika kita datang ke sana adalah tujuannya adalah memenuhi undangannya. Kemudian di situ nanti ada ritual macam-macam, ya maka kita tidak mengikuti ritual-ritual itu. Ya. Penting ini adalah kita sudah datang, jadi untuk menghormati yang mengundang kita. Ya. Tapi kalau misalnya membacakan Al-Fatihah tujuannya macam-macam, ini untuk hadiahnya ini, ya kita nggak usah ngikuti. Tapi hanya sekedar Al-Fatihah saja. Ya, Fatihah ini kan merupakan sebuah doa kata Rasulullah SAW. Kita baca Al-Fatihah, mari kita baca Al-Fatihah misalnya. Ya udah, itu doa bagi kita. Tapi kalau udah Al-Fatihah kepada siapa ini yang ya kita nggak usah mengikutinya. Baik. Ini pertanyaan sudah 1000 kali ditanyakan. Ya, jadi kalau ada orang yang di luar nikah ya, kemudian hamil di luar nikah, kemudian dia nikah, anaknya lahir, binnya kemana ya? Binnya bin yang ke ibunya. Walinya siapa? Wali hakim. Baik. Masih ada lagi? Enggak. Yang diutamakan adalah sholat fardu, bukan sholat sunnahnya. Enggak sholat pun enggak apa-apa. Ini juga pertanyaan 2000 kali ditanyakan. Sudah 2000 kali ditanyakan ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW ketika itu
setelah sholat subuh kemudian dia sholat lagi. Tanyakan sama Rasulullah, apakah sholat subuh 4 rakaat? Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi belum sholat sunnah. Rasulullah kemudian diam. Jadi diamnya Rasulullah adalah merupakan sebuah rekomendasi bahwa itu adalah boleh dilaksanakan. Jadi kalau yang tidak sempat melaksanakan sholat fajar boleh dia laksanakan setelah itu atau nanti setelah matahari terbit. Iya, misalnya pada saat sholat duha itu kan mengkodok, hukumnya kan mengkodok ya. Baik. Ustaz, apakah boleh masih untuk istirahat tidur, terutama pada sesudah zuhur banyak orang bekerja tidur? Bagaimana harusnya masjid? Boleh, silakan. Habis sholat zuhur misalnya orang mau istirahat di masjid. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, ketika aku masih muda aku sering tidur di masjid. Tidak ada larangan. Yang penting bisa menjaga kebersihan. Nanti dibaca riwayatnya dalam riwayat Imam Bukhari. Pada bulan Ramadan malam hari setelah sholat tarawih saya memimpin anak muda di musola untuk baca Quran dengan cara gantian. Selama bulan Ramadan tiba-tiba saya di mana nih? Ini kemana lanjutannya ini? Oh, ditegur ya. Ditegur seorang ustaz, katanya itu adalah bid'ah. Dia habis sholat kemudian habis itu dia memimpin tadarusan di masjid bergantian. Katanya itu adalah bid'ah. Yang negur adalah bid'ah dia. Membaca Quran kok disalahkan. Ini keliru dalam memahami dalil itu. Banyak kadang-kadang orang terus kaku dia. Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat-sangat mulia sekali. Silakan membaca Quran semalam suntuk, asalkan tidak mengganggu orang lain. Ramadan silakan. Pergunakanlah malam-malam Ramadan untuk membaca Quran. Baik itu kita membaca sendiri maupun kita secara tadarus ya. Silakan. Muliakanlah malam-malam Ramadan. Hidupkan malam-malam Ramadan. Entah itu kita baca Quran di masjid ataupun di rumah. Yang enggak bolehlah membaca Quran dengan suara yang keras-keras. Artinya sambil mengganggu tetangga, pakai loudspeaker keras-keras. Silakan mau di masjid, hidupkan masjid. Untuk apa dibangun masjid itu? Masjidlah digunakan untuk beribadah. Kesempatan sekali pada saat bulan Ramadan. Rasulullah SAW saja ketika menegur para sahabatnya adalah menggunakan kata-kata yang sangat luar biasa. Da'u katanya. Ketika ada seorang sahabat yang ketika itu kencing di pojok masjid. Sahabat-sahabat yang lain sudah marah. Rasulullah mengatakan, biarkan dia, biar selesai dulu. Setelah itu sahabat ini duduk, orang Arab ini. Setelah duduk, setelah selesai, Rasulullah memberikan tausiah pengajian. Arab ini berdoa, ya Allah, Allah marhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Orang-orang Badui biasa begitu, jadi orang keras berdoa aja. Ya Allah, rahmatilah aku. Warham Muhammad, dan ya Allah, rahmatilah Muhammad. Wala tarham ma'ahu ahada. Ya Allah, janganlah engkau rahmati orang-orang yang memplototi saya tadi, memarahi saya ini. Berikanlah rahmat kepada saya dan Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna rahmatullahi wasi'ah, qad ajarta wasi'ah. Engkau telah menghalangi rahmat Allah yang sangat luas. Itulah Rasulullah SAW. Jadi ketika menegur para sahabatnya, ketika ada orang yang misalnya sedang membaca Al-Quran masih mereka mungkin bacanya bergantian atau mungkin dibaca kemudian diikuti oleh orang, ini dalam rangka mengajarkan tadarus, ada khair. Ini adalah amal-amal kebajikan semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah maka perlu ada dalilnya. Jangan mudahlah dia jadi membid'ahkan orang ya. Jadi kadang-kadang baru mengetahui kemudian sekedar mendengar saja, wah itu bid'ah itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bacaan atau doa apa apabila kita minum air Zam-Zam, dan biasanya Rasul apa pernah memberi contoh untuk suatu tertentu. Jazakallah. Jadi
ketika meminum secara umum, makan dan minum, kata Rasulullah mengatakan samillah wa kul biyaminika wa kul ma yalik. Dia Rasulullah menasihati seorang anak ketika itu yang mau makan, melihat dia makan dengan tangan kiri, Rasulullah mengatakan, ya pulang samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul bima yalik, makanlah apa yang dekat dengan kamu pada saat makan secara berjamaah. Nah, ketika minum air zam-zam, Rasulullah mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung doa orang yang meminumnya. Doa apa yang dibaca? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya berdoa begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa sab'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya aku minum ini, supaya aku ini kenyang. Dan ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya engkau menyembuhkan penyakitku. Rasulullah mengatakan, Rasulullah diam pada saat itu. Nah, diamnya Rasulullah adalah takrir. Jadi sunnah itu adalah kullu amalin, kullu qawlin wa fi'lin wa takririn wa sifatin khilqiyah wal khulqiyah usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah semua perkataan, perbuatan Rasulullah, diamnya Rasulullah, sifat khilqiyah, sifat jismiyah jasadnya, dan sifat khuluqiyah dan sifat akhlaknya, ruhiyahnya. Ilah apabila disandarkan kepada Rasulullah, maka adalah sunnah. Atau para sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kunna fi ahdin Nabi, kami dulu pada zaman Nabi melakukan ini, itu juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi silakan membaca doa apa saja, karena Rasulullah mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Doa zam-zam, air zam-zam ini tergantung doa orang yang meminumnya. Ustaz, berarti ada dalilnya tadarusan di bulan Ramadan? Ada dong, kenapa tidak ada ya? Jadi secara umum bahwa dalil Rasulullah SAW ahya laylah wa aiqadha ahlah. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya pada bulan, khususnya ada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Aiqadha ahlah, dia membangunkan keluarganya. Pertama adalah syadda izarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya wa aiqadha ahlah, dia bangunkan keluarganya. Wa ahya laylah, kemudian dia menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah dalam satu sabda mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama di Islam man shalla bisa. Jadi man qama bi a'malil khairat, yaitu pada malam hari itulah melakukan amal-amal kebajikan. Minha qiraatul Quran, di antara dalam membaca Al-Quran. Kan dia merupakan afdal zikir. Jadi sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah dalam satu sabda yang mengatakan, Al-Qur'ani was-siyami ya'tiyani yaumal qiyamah syafi'an yashfa'ani li sahibihima. Puasa dan bacaan Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kapan dibacanya itu ya? Kapan saja. Mau baca pagi, mau baca sore, mau baca malam. Khususnya ada di bulan suci Ramadan. Dalilnya banyak ya. Jangan sampai kita bicara tidak ada dalil yang insyaallah kita bicara ada dalilnya. Dalam hadis Bukhari disebutkan makan sambil duduk, tapi di hadis lain Rasulullah minum sambil berdiri. Apakah makan dan minum harus duduk? Rasulullah tidak pernah makan sambil berdiri, tapi minum pernah. Minum air zam-zam saja gitu ya. Rasulullah SAW ketika itu minum air zam-zam dengan cara berdiri. Karena apa? Memang posisinya harus berdiri di situ. Jadi pada saat itu Rasulullah hanya minum air zam-zam dengan cara berdiri. Apakah boleh makan sambil
sambil berdiri. Kalau nggak ada tempat boleh silakan, tapi kalau ada tempat ya, kalau ada acara-acara ya jangan sampai terlalu pelit lah ya. Ada acara-acara mantai dan makannya gimana, stand party gitu ya. Standing party gitu ya. Nggak perlu pakai kursi, berjalan makan sambil berjalan, jalan makan sambil berdiri, terlalu pelit gitu ya. Makan dan minumnya dengan cara yang duduk, kecuali illa syurbu zam-zam, kecuali minum air zam-zam, karena Rasulullah SAW pada situ pernah minum dengan berdiri. Ada teman nikah siri, istrinya terus nikah lagi, tapi lakinya masih menganggap istrinya itu sah. Enggak, istri sah itu sah. Apa ini? Ada teman nikah siri, istrinya terus nikah lagi, tapi lakinya masih menganggap istrinya itu sah. Enggak, istri nikah lagi itu semua. Saya nggak paham soalnya, membingungkan. Pertanyaan yang membingungkan ya. Orang tua saya mengadakan selamatan kematian 7 hari, 40 hari. Saya tahu itu tidak ada contoh dari Rasul, tapi saya ikut membantu pekerjaan membuat makanan itu. Bagaimanakah hukum dari saya? Manakah hukum dari saya ikut mengerjakan itu? Ya, pertama diberitahu orang tuanya bahwa itu adalah tidak ada di dalam Islam acara-acara 7 hari, acara 40 hari. Ini semuanya adalah peninggalan agama Hindu ya. Jadi ada sebuah CD bagus ya, kaset bagus sekali, yang itu semuanya ada dalilnya insyaallah, yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz ya. Ustaz Abdul Aziz mu'alaf. Jadi namanya Ida Bagus siapa dia? Di sini ada. Nanti bisa datang para penanya ataupun pendengar ke studio Kiara Jaya ya. Itu di situ ada bagaimana dia mengungkap tentang ajaran-ajaran Hindu yang dilestarikan sekarang ini. Yang siapa yang melestarikan? Masyarakat kita ya. Silakan datang, lebih lengkap didengarkanlah di situ ya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sudah melewati batas waktu, sudah 15 menit lewat. Sampai di sini kajian kita ya, tanya jawab kita pada pagi hari ini. Masih ada waktu insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.